Puisi Nyanyian Angsa, karya W.S. Rendra. Nyanyian Angsa. Majikan rumah pelacuran berkata kepadanya, "Sudah 2 minggu kamu berbaring, sakitmu makin menjadi, kamu tak lagi hasilkan uang, malahan kepadaku kamu berhutang, ini biaya melulu. Aku tak kuat lagi. Hari ini kamu mesti pergi." Malaikat penjaga Firdaus wajahnya tegas dan dengki. Dengan pedang yang menyala menuding kepadaku, maka darahku terus beku. Maria Zaitun namaku, pelacur yang sengsara, kurang cantik dan agak tua. Jam 12 siang hari, matahari terik di tengah langit. Tak ada angin, tak ada mega. Maria Zaitun keluar rumah pelacuran tanpa koper. Ada lagi miliknya. Teman-temannya membuang muka. Sempoyongan ia berjalan. Badannya demam. Sipilis membakar tubuhnya. Penuh borok di kelangkang, di leher, di ketiak, dan di susunya. Matanya merah, bibirnya kering, gusinya berdarah, sakit jantungnya kambuh pula. Ia pergi ke dokter. Banyak pasien lebih dulu menunggu. Ia duduk di antara mereka. Tiba-tiba orang-orang menyingkir dan menutup hidung mereka. Ia meledak marah dan tak ada yang memprotesnya. Maria Zaitun, utangmu sudah banyak pada aku, kata dokter. Iya, jawabnya. Sekarang utangmu berapa? Sekarang uangmu berapa? Tak ada. Dokter geleng kepala dan menyuruhnya telanjang. Ia kesakitan waktu membuka baju. Sebab bajunya lekat di borok ketiaknya. Cukup. Kata dokter. Dan ia tak jadi meriksa. Lalu ia berbisik pada juru rawat, kasih ia injeksi vitamin C. Dengan kaget juru rawat berbisik kembali, vitamin C. Dokter, paling tidak ia perlu Salvarzan. Untuk apa? Ia tak bisa bayar. Dan lagi pula sudah jelas ia hampir mati. Kenapa mesti dikasih obat mahal yang diimpor dari luar negeri? Malaikat penjaga Firdaus wajahnya iri dan dengki.
Dengan pedang yang menyala menuding kepadaku, aku gemetar ketakutan. Hilang rasa, hilang pikirku. Maria Zaitun namaku, pelacur yang takut dan celaka. Jam 1 siang. Matahari masih di puncak. Maria Zaitun berjalan tanpa sepatu. Dan aspal jalan yang jelek mutunya lumer di bawah kakinya. Ia berjalan menuju gereja. Pintu gereja telah dikunci karena takut akan pencuri. Ia menuju pastoran dan menekan bel pintu. Koster keluar dan berkata, "Kamu mau apa?" Pastor sedang makan siang dan ini bukan jam bicara. "Maaf, saya sakit. Ini perlu." Koster meneliti tubuhnya yang kotor dan berbau lalu berkata, "Aku lihat apa pastor mau terima kamu. Asal tinggal di luar, kamu boleh tunggu." Lalu Koster pergi menutup pintu. Ia menunggu sambil belingsatan dan kepanasan. Ada 1 jam baru pastor datang kepadanya. Setelah mengorek sisa makanan dari giginya, ia nyalakan cerutu. Lalu bertanya, "Kamu perlu apa?" Bau anggur dari mulutnya, selopnya dari kulit buaya. Maria Zaitun menjawab, "Mau mengaku dosa." Tapi ini bukan jam bicara. Ini waktu saya untuk berdoa. "Saya mau mati." "Kamu sakit?" "Iya, saya kena raja singa." Mendengar ini pastor mundur 2 tindak. Mukanya mungkret. Akhirnya agak keder, ia kembali bersuara, "Apa kamu kupu-kupu malam?" "Saya pelacur." "Iya." "Santo Petrus." "Tapi kamu Katolik." "Iya." "Santo Petrus." 3 detik tanpa suara. Matahari terus menyala. Lalu pastor kembali bersuara, "Kamu telah tergoda dosa." "Tidak. Tidak tergoda, tapi melulu berdosa." "Kamu telah terbujuk setan." "Tidak. Saya terdesak kemiskinan dan gagal mencari kerja." "Santo Petrus." "Santo Petrus, Pater, dengarkan saya. Saya tak butuh tahu asal-usul dosa saya. Yang nyata hidup saya sudah gagal. Jiwa saya kalut dan saya mau mati. Sekarang saya takut sekali. Saya perlu Tuhan atau apa sajalah untuk menemani saya." Dan muka pastor menjadi merah padam. Ia menuding Maria, "Kamu galak seperti macan betina."
Barangkali kamu akan gila, tapi tak akan mati. Kamu tak perlu pastor, kamu perlu dokter jiwa. Malaikat penjaga Firdaus, wajahnya sombong dan dengki. Dengan pedang yang menyala menuding kepadaku. Aku tak berdaya, tak bisa nangis, tak bisa bersuara. Maria Zaitun namaku, pelacur yang lapar dan dahaga.